Makin kesini kayak ada sosok yang jalan-jalan dan gak lama sosok itu nampakin. Dan bener aja, sosok itu adalah yang gue lihat ketika dari kejauhan itu. Lu semua yang udah masuk ke sini udah bisa dipastiin gak bakalan bisa pulang dan mati di dalam hutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngelanjutin cerita yang kemarin, atau bisa dibilang ya ini cerita sampai habisnya ya. Nah, buat lo yang penasaran ceritanya kayak gimana, lo wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lo yang pengen support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan buat lo yang pengen ikutan open trip seputaran gunung, lo bisa kunjungi Instagram gue, yaitu di samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Sebelum masuk ke ceritanya, nggak kerasa ya puasa udah seminggu atau 2 minggu ya kalau video ini udah tayang ya. Gue kagak tahu juga gimana buat lo, puasanya masih aman dan udah ada planning kah buat beli baju lebaran, atau udah ada planning nanti liburan lebaran mau kemana? Dan buat lu yang nggak tahu planning setelah lebaran mau kemana, lu bisa lihat di Instagram gua tuh lagi ada mau ngadain ke Gunung Gede, ada ke Gunung Merbabu juga, apalagi Gunung Merbabu tuh 3 hari 2 malam. Atau lu punya mau ke gunung mana tuh jalan-jalan sama keluarga, ya silahkan aja, tapi tetap hati-hati lah ya. Apalagi kalau habis lebaran itu tempat wisata itu udah pasti rame banget. Dan buat lu yang bisa komen nih di sini di bawah, pada pulang kampung nggak nih lebaran kali ini? Karena kan beberapa tahun yang lalu tuh susah, apalagi pas zaman covid ya. Dan pulang kampungnya pada kemana aja nih? Gue pengen tahu, lu komen di bawah ini. Nah, gue bakal ngelanjutin cerita yang kemarin. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah ceritanya tuh baru sampai gue tuh ketemu sama sosok yang ngejagain di si hutan itu. Dan gue juga sempat netap atau bisa dibilang singgah di salah satu saung. Nah, pas lagi singkatnya tuh gue udah sampai lah di saung itu. Nah, udah sampai di saung itu, jadi kondisi si saung ini gini. Kondisi si saung ini ngadep ke hutan. Jadi ke depan hutan itu gitu kan. Tapi gue udah nyuekin tuh, gue nggak mau ngeliat ke sana. Dan gue pun dari situ gue langsung bikin perapian, masak air gitu kan, ngopi. Karena ya nggak perlu makanan berat sih pada saat itu cuma nyemil-nyemil doang. Dan gue pun bikin kopi beberapa buat mereka gitu kan. Nah, dari situ bikin kopi dan lain-lain. Kuncen ini sebenarnya udah ini gimana ya, dia tuh udah mulai ketakutan lah. Dia udah mulai ketakutan, tapi gue bilang ya udahlah santai aja tuh, kita juga naik sama mereka gitu kan. Nah, dari situ tuh gue kagak tahu tuh orang bertiga, Upi, Mamang, Ua tuh berseliberan lah, kagak tahu. Tapi yang kalau Ua gue tuh gue masih bisa ngeliat dia gitu, ada dekat-dekat saung gitu kan. Gue bilang kagak tahu gitu kan. Akhirnya gitu tuh kita ngobrol-ngobrol, terus nyebat, ngopi gitu kan, nikmati sore gitu kan. Karena kondisinya maghrib juga masih lumayan lama gitu kan. Nah, dari kejadian kayak gitu gue sempet nggak ngelamun sih, lebih tepatnya tuh kayak senderan di tiang saung gitu kan, senderan sambil ngerokok dan ngopi gitu kan. Mendadak tiba-tiba kabut tebel, padahal gue tahu kabut tebel itu jarang lah kalau di kampung gue. Iya, setebel-tebelnya kabut itu masih bisa ya normal-normal lah gitu namanya di kampung gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kabut tebel banget gitu kan. Dari situ gue langsung nggak tahu kenapa nih mata langsung ke arah ke arah hutan itu. Gue nengok. Nah, pas lagi nengok kayak gitu, gue nggak ngelihat sosok yang pertama kali gue lihat. Tapi lama kelamaan gue perhatiin dalam hati gue kan bilang, wah ternyata sosoknya udah nggak ada nih. Alhamdulillah, gara-gara ada turun kabut gitu kan. Tapi kok makin kesini kayak ada sosok yang jalan
Jalan-jalan dan gak lama sosok itu nampakin, dan bener aja sosok itu adalah yang gue lihat ketika dari kejauhan itu. Dan karena memang jaraknya sekarang udah makin deket kan, dan itu sosoknya tuh kayak makin jelas, dan dari situ gue langsung merinding dong, dan gue langsung teriak ke ke teman gue ini, ke si Kuncen. Gue bilang, Cen, lu lihat dah, apaan sih, katanya lu rusuh mulu tiap manggil gue gitu kan, lu lihat ke sono, lu lihat ke hutan. Dan lu tahu, pas lagi gue bilang ke Kuncen kayak gitu, dan Kuncen langsung nengok ke arah hutan, dia ngelihat sesuatu hal tapi beda. Ngelihatnya tuh beda kayak gue. Kalau gue kan ngelihat sosok yang tinggi gede, bawa golok gitu kan. Tapi yang dilihat Kuncen adalah kabut yang dia lihat itu adalah sosok kuntilanak. Jadi hutan tuh kan luas ya. Dari ujung sampai ujung yang kelihatan sama mata dia itu tuh bener-bener kuntilanak semua. Dari situ Kuncen langsung kayak ngedorong ke belakang dong, kayak jatuh kan. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Dia sampai gemeteran, dan gue ngeliat mukanya tuh langsung pucet banget. Itu langsung pucat banget. Gue bilang, Cen, lu ngapa dah, lu ngapa? Jadi gue yang panik gara-gara dia kan. Itu apaan cu? Dia bilang, kuntilanaknya kok banyak banget gitu kan. Lah, kuntilanak gitu kan. Lu ngeliat kuntilanak di mana? Gue kagak ngeliat sebiji pun kagak ada. Gue merhatiin tuh gak ada kuntilanak. Gue bilang, gue gak ngeliat kuntilanak. Itu kuntilanak banyak banget, dia bilang gitu kan. Dan gue perhatiin lagi, ternyata yang gue lihat itu sosoknya tinggi gede gitu kan. Dan dari situ tuh kayak, kok penglihatan gue sama dia tuh beda gitu kan. Dari situ si Kuncen ini nangis dong. Iya, udah ngembeng lah, maksudnya nangis nggak yang kejar, tapi udah kelihatan air mata itu udah keluar. Gue pengen pulang gitu kan. Dan mendadak gue dateng gitu kan. Udah sih jangan diliatin aja, makanya kalau takut udah, makanya banyak doa, banyak istighfar dan lain-lain. Udah nih, udah mau memasuki maghrib, udah lu sholat dulu, ngambil wudhu. Noh, di belakang itu ada sungai, dia bilang, lu ngambil wudhu di situ aja. Dia bilang, iya. Nah si Kuncen ini kan pengen pulang, cuman mau gimana lagi, gue tenangin lah. Gue bilang, lu kan daripada pulang, toh perjalanan ke rumah juga lumayan cukup jauh, dan lu pasti kemalaman, dan nanti juga lu kenapa-napa. Mendingan udah yuk, udah kepalang kagok. Gue bilang, udah sampai sini mau udah kita terabas aja. Terus juga kita didampingi sama ua-ua gue bilang gitu kan. Toh lu juga lu udah tau lah, mereka nggak mungkin mereka juga ngediamin kita atau ngebiarin kita sampai yang batas maksimal kita. Gue bilang kan kayak gitu. Gue coba tenangin dia tuh. Kenapa sudah lagi ditenangin kayak gitu. Dan ya singkatnya tuh dia udah mulai lah. Dan dari situ gue langsung ke belakang, yuk ngambil wudhu, kata gue. Seremnya demit itu gue bilang lebih sereman kalau dipelototin sama keluarga gue bilang, gue gituin kan. Ya udah tuh gue jalan tuh kucuk. Nah kondisinya tuh awalnya tuh si Kuncen depan, gue belakang kan. Jadi dan gue pun gak langsung nengok ke arah sumber hutan itu, karena ya jujur itu masih ada penampakannya, dan si Kuncen bilang pun itu masih ada. Jadi gue gak mau lah ngeliat ke sono. Jadi gue akhirnya belakang tuh, jalan. Ya gue kan jalan sambil nunduk juga ya. Gue gak mau nengok kiri kanan karena gue takut ngeliat sesuatu hal yang aneh-aneh. Dan kondisi pada saat itu juga masih lumayan cukup terang lah ya. Nah gue jalan dan tiba-tiba gue nabrak. Aduh gitu kan. Ngapa sih? Gue bilang gitu. Dan si Kuncen langsung bilang, lu lihat itu apaan cu? Dia tuh langsung mulai gemeteran lagi dan ketakutan lagi. Gue bilang, lu ngeliat apaan sih anjir? Lu ngeliat apaan gitu kan? Lu lihat ke sono. Dia nunjuk ke salah satu lokasi itu. Ternyata gue nggak terlalu merhatiin, dan semakin gue perhatiin ternyata ada sosok yang gerak. Gue perhatiin, anjir itu macan cok. Dan gue aneh gitu, kenapa belakangan ini gue ngeliat sosok macan itu gitu. Dan gue juga nggak tahu sosok macan itu tuh mirip yang gue lihat atau bukan gitu kan. Waduh, dari situ gue panik dong. Dan pas lagi panik kayak gitu kan, gue antara bingung kan, mau ngelanjutin ngambil wudhu atau enggak. Dari situ sebenarnya kita mau lanjut cabut ke belakang tuh, atau enggak jadi wudhu gitu kan. Tapi dipikir-pikir ntar malah yang ada dipelototin, dan ntar pasti bakal disuruh balik lagi. Dan gue udah nenangin nih, gue bilang udahlah kita kan mau sholat ini, nggak mungkin juga toh kalau misalkan kita dimakan atau diapa-apain ya udahlah kita juga di jalan yang bener, gue bilang gitu kan. Mendadak kayak bijak gitu kan. Ya dalam hati mah tetap aja takut gitu. Cuman ya udah deh sambil merhatiin tuh ke sumber si macan itu. Akhirnya kita ngambil wudhu buru-buru, dan kita buru-buru lari tuh selesai ngambil wudhu. Dan pas lagi lari kayak gitu, mendadak ada yang ngetawain, yaitu si Upi. Ngapa sih lu kayak dikejar-kejar setan aja gitu kan. Udah gue bilang usah baik bacot dah.
Dari situ lu bayangin orang lagi ketakutan tiba-tiba dibercandain, diledekin kan. Ya siapa juga yang kagak gondok, ya emang udah kayak trio ngeselin aja itu orang-orang di situ. Belum lagi kalau mamang gua tuh belum yang nyeletuk, aneh-aneh. Kalau mereka bertiga udah ini banget, udah dah gua agak tahu lagi dah. Pokoknya gue kalau jalan sama mereka kemanapun, kalau dulu itu abis dibully. Ya sekarang dong gue nggak terlalu banyak dibully dan udah jarang banget keluar bareng sama mereka gitu kan. Adalah momen beberapa kali gitu keluar, dan itu pun nggak yang kayak dulu banget gitu, karena kondisi mereka tuh udah pada tua kan. Nah dari situ gue diledekin sama Hyupi dan lain-lain. Ya gue pun nggak terlalu cerita lah. Gue bilang udahlah bodo amat dah. Dari situ udah nih, yaudah yuk kita berjamaah, dan dari situ pun udah mulai banyak keluarga gue tuh udah pada ngumpul kan. Nah dari situ diputusin lah buat azan. Nah karena kondisinya pada saat itu yang bisa disuruh-suruh cuman gue sama si Kuncen kan, dan bingung juga karena gue azan harus mau nggak mau ngadep ke hutan gitu. Dan kondisi pada saat itu gue masih nunduk aja begini nih. Gue agak berani ngeliat hutan. Kuncen pun sama ngelakuin hal yang sama, nggak berani buat nengok ke arah sumber hutan itu. Jadi masih nunduk. Dan gue bilang, yaudah yuk kita sweeten, karena nggak mungkin kalau kita berdua kan. Akhirnya gue sweeten tuh. Dan pas sweet ternyata gue yang kalah, mau nggak mau gue azan kan. Dan gue azan tuh gue sambil nutup mata gitu. Nah dari sini mulai itu tuh udah, pokoknya dari awal perjalanan itu tuh udah mulai ngerasa aneh. Dari pros gue ngelihat dari jauh sosok yang tinggi gede itu, sampai gue mau sholat pun itu aneh. Pas gue lagi azan mendadak suara itu senyap, sunyi, nggak ada suara binatang jangkrik, tongeret, bahkan angin sepoi-sepoi pun nggak ada, kayak hampa aja gitu. Tapi gue nggak peduli gitu kan, dan gue pun azan terus gitu, azan, dan setelah selesai gitu kan langsung disuruh qomat. Akhirnya gue sholat. Sempet gue ngeliat ke depan gitu, ngeliat ke depan itu gue ngeliat sosok penampakannya memang masih ada gitu kan, walaupun agak menjauh gitu. Akhirnya gue sholat, dan kondisi pada saat itu sholat itu kita ngadep ke hutan itu, kiblatnya tuh kebetulan ke hutan itu gitu. Kita sholat. Dari sini tuh gue awal-awal sholat itu bener-bener nggak tenang banget hati. Ya nggak usah lu ngeliat penampakan kayak begitu. Kadang-kadang lu sholat di masjid yang kagak ada ngeliat kayak gitu aja kan emang susah khusyuk. Tapi nggak tahu kenapa sebelum ruku gue tuh kayak tenang. Jadi kayak gimana ya? Ya tenang aja gitu. Kayak tenang aja. Dan seumur hidup gue, bahkan sampai sekarang pun gue nggak pernah lagi kayak gitu. Maksudnya itu sholat terkhusyuk gue. Gue nggak ngedenger apapun, itu sholat khusyuk sampai akhir. Sampai atahiyat akhir itu benar-benar khusyuk. Dan dari situ pas ketika selesai sholat, penampakan di depan itu udah hilang semua. Bahkan si Kuncen pun bilang emang udah nggak ngeliat apapun. Ya mungkin karena gelap atau gimana gue juga nggak tahu, tapi feeling gue berdua tuh emang udah nggak ada apapun. Nah dari situ ketika udah kayak gitu, wah gue bilang, yaudah yuk nanti kita masuk ke hutan nih, udah selesai sholat kan. Kalau memang lu masih mau ngemil atau mau ngabis cemilan, ya udah cemil dulu, ntar langsung kita ke dalam. Dan wah gue juga meringatin lu sepanjang perjalanan lu banyak doa, zikir, sholawatan dan lain-lain lah, nggak usah mikir macem-macem gitu kan. Dan lagi diaturlah posisinya. Kalau yang depan itu Upi sama Mamang, sedangkan di belakangnya itu ada Kuncen. Nah kedua orang ini, Upi sama Mamang tuh bagian nebas. Di awal-awal tuh memang nggak yang nggak lebat-lebat banget ya, masih bisa jalan lah gitu. Tapi kalau udah ke sono lumayan banyak ilalang, jadi harus ditebas gitu. Makanya kenapa kita satu orang itu bawa satu golok gitu kan. Dan lagi ketika udah itu tuh, jadi Upi, Mamang, Kuncen, gua, terus gua paling belakang yaitu sweeper gitu kan. Nah udah kayak gitu, akhirnya kita mulailah perjalanan setelah selesai sholat maghrib. Jalan-jalan mulailah di bibir hutan itu. Sampai di bibir hutan itu mulai, gua kira bakalan aman dan lancar lah. Tapi pas udah mulai memasuki bibir hutan itu udah bener-bener kita diteror parah-parahan. Itu tuh bener-bener diteror. Jadi gua kan pas azan itu bener-bener senyap. Dan kondisi sampai gua jalan ke situ pun itu bener-bener senyap banget. Sunyi, nggak ada suara apapun. Suara jangkrik, suara hewan, itu tuh cuman ada suara langkah kaki kita dan orang yang nebas-nebas di depan gitu, Mamang dan gua gitu kan. Dan yang paling aneh kenapa jalurnya tuh kayak bukan jalur warga, jadi kayak kita bikin sendiri. Ya kan namanya juga malam, gue juga kagak tahu kan itu jalur warga atau bukan. Jadi jalannya tuh kayak samar. Dan gue juga nggak punya pikiran nih orang tahu nggak sih gitu kan.
Dan menurut informasi dari uwa gue ya mereka yang lebih tahu daripada uwa gue, mereka yang tahu lokasi dan lain-lain gitu kan. Walaupun ya kita kan cari batu nih ke sana, kan bingung juga, emang bener di situ ada batu gitu kan, dan nggak tahu juga gitu kan. Tapi ya udahlah gue ngikut-ngikut aja gitu kan. Nah udah kayak gitu gue jalan, sepanjang perjalanan udah ngelewatin bibir hutan dan udah mulai memasuki hutan, itu tuh belum yang masuk tengahnya ya. Kiri kanan gue itu kayak diperhatiin banyak sosok. Jadi kayak banyak mata memandang gitu, kiri kanan itu kayak merhatiin ke rombongan gue nih. Dan gue pun gak yang nengok kiri kanan, gue cuman ngasih tahu, udah lu banyak-banyak doa aja. Dan yang paling parahnya adalah ketakutan gue lebih parah daripada si temen gue si Kuncen ini. Kuncen ini kayak udah mulai bisa berdamai dengan rasa ketakutannya, nggak yang terlalu takut-takut banget kayak di awal gitu. Chan, lu ngeliat nggak? Udah bodo amat. Gue udah ngajak ngobrol nih biar ya nggak terlalu kesugis takut gitu kan. Tapi ini bocah malah fokus jalan gitu, merhatiin, dan ini dia pun sama nggak celang-celing. Gue jalan dan singkat ceritanya sekitaran jalan udah hampir 1 jam lah. Mendadak mamang gue nih bilang berhenti, dia bilang gitu kan. Berhenti dong kita gitu kan. Dan pas berhenti itu mamang gue tuh kayak nengok ke uwa gue, kayak ngasih suatu isyarat, dan gue kayak paham isyaratnya tuh apa gitu kan. Lah dalam hati gue tuh mungkin udah sampai kali ya. Dan memang tempatnya tuh agak lumayan enak lah gitu kan. Mungkin mau di sini kali kita bermalam gitu kan. Dari situ pas diperhatiin uwa gue jalan nih ke depan tiba-tiba. Kan gue bingung ya, kondisi uwa gue paling belakang, kalau dia udah ke depan otomatis gue paling belakang dong. Dari situ gue langsung jalan dong ngikutin, dan si Kuncen juga ngikutin gitu, gue ngintilin aja. Dan ternyata di depan itu ada sosok kuntilanak. Dia bisa gue bilang kuntilanak lah. Tapi yang anehnya kuntilanaknya tuh gede banget. Sepanjang gue ngeliat itu kayak pohonan aja. Itu tinggi gede banget. Jadi kondisi si kuntilanak ini tuh kayak berhadapan begini. Nggak yang ngadep ke kita atau ngadep ke sono, tapi kayak hadap-hadapan aja gitu, kayak ngejagain kayak sebuah portal gitu kan. Perhatiin nggak, dan itu nggak kelihatan mukanya, dan ngeliat ke atas pun itu nggak kelihatan, tapi yang kelihatan tuh panjang rambutnya tuh ngerumbai gitu kan. Tapi ya tinggi banget, aneh banget, kata gue kuntilanak kok tinggi banget gitu kan. Dari situ diem dan gak lama setelah kayak gitu kan, gue mendadak jadi orang paling berani pada saat itu. Orang paling berani. Jadi apaan sih kata gue, masuk hutan malah di kayak giniin, padahal gue kesini tuh nggak mau aneh-aneh, nggak mau macem-macem, tiba-tiba diteror. Mulai dari awal gue udah ketakutan. Mungkin itu suatu tindakan ketika gue udah melewati batas rasa takut gue gitu ya. Jadi kayak anjir apaan sih ini, kagak jelas banget gitu kan, antara halu atau benar atau gue kagak tahu gitu kan. Akhirnya gue ngambil golok, gue mau sabetin gitu kan. Dan pas gue mau sabetin tiba-tiba muncul sosok. Jadi pas gue mau maju ke depan gitu kan, sebenarnya udah mau ditahan nih sama mamang gue, tapi uwa gue tuh kayak nahan, udah biarin aja. Kedengeran tuh suaranya, udah biarin aja, kita liatin aja itu bocah mau seberani apa dan semampu apa dia gitu kan. Gue kayak dikerjain lagi, padahal ya emang gue sendiri yang nantangin buat maju ke depan gitu kan. Gue udah ngeluarin, mendadak dari depan, jadi ini kunti, dari depan ini tuh ada muncul sosok. Dan itu kedengeran suara kakinya tuh srek. Dan lu tahu yang muncul itu sosok yang gue lihat ketika sosok yang tinggi gede, dan itu bawa golok juga. Dan kali ini benar-benar jelas sosoknya tuh hitam. Jadi lu tahu nggak sih perawakan jenglot yang sering-sering dilihat itu kayak begitu, bertaring, kulitnya hitam, dan yang paling parah kulitnya hitam tuh kayak ngelopek kebakar kayak gimana gitu. Dan sosoknya tuh rambutnya ngerumbai begitu, dan itu nyeremin banget. Disebut nenek-nenek, bukan kakek-kakek, bukan, kagak tahu juga. Jadi kelihatan aja tuh kayak bugil begitu. Wah, gue bilang, dari situ gue langsung lari dong ke belakang ke arah mamang gue langsung ngeplak kepala gue. Makanya jadi bocah jangan suka lelaguan aja, sosokan aja. Gue sih bukan takut sama kuntinya mah biasa aja. Yang belakangnya ada biangnya, dia bilang gitu kan. Ya gue kagak tahu mang, gue bilang gitu. Gue itu bener-bener takut banget. Kaki gue tremor, lemes gimana sih, gemeteran gitu kan, kayak tremor. Nah dari situ setelah kayak gitu, gue tuh nggak banyak ngomong lagi. Dia tuh langsung duduk sila, ngeluarin tasbihnya. Gue kagak tahu dia ngapain. Duduk
Nah, mendadak langsung ada suara bahwa si sosok ini, kurang lebihnya si sosok ini tuh bilang, lu semua yang udah masuk ke sini udah bisa dipastiin gak bakalan bisa pulang dan mati di dalam hutan ini. Dari situ gue langsung gemeteran dong. Dan si Kuncen yang anehnya dia juga takut, tapi nggak takut separah gue. Dan menurut penuturan si Kuncen, muka gue tuh udah pucet banget kayak mayat. Jadi bener-bener pucet, takutan gue tuh parah banget pada saat itu. Karena itu satu pengalaman gue yang baru pertama kali gue ngeliat sosok kayak begituan. Dan itu terornya bener-bener beda banget lah dari beberapa kali yang pernah gue jumpai gitu kan. Wah, dari situ sih gue udah ketakutan banget dan nggak tahu gimana. Jadi si sosok itu tuh kayak kelojotan, kayak kepanasan gitu dan lagi kayak kesakitan kayak gitu. Mendadak kulitnya tuh kayak ngeletek sendiri sama daging-dagingnya gitu. Bahkan kelihatan tulang-tulangnya kayak ngeletek sendiri. Nah, pas udah lagi ngeliat kayak gitu kan, gue memang kondisinya takut ngumpet, tapi ya gimana, penasaran mah ada kan. Tetap gue ngeliatin dikit-dikit dan itu kelihatan banget. Dan baunya itu bau bangke banget, udah bukan bau amis lagi, baunya tuh parah banget. Dan di bawahnya tuh kelihatan darahnya tuh netes. Dan itu tuh bener-bener parah banget sih. Nah, si sosok itu tuh cuman bilang, udah pokoknya lu gak bakalan bisa keluar dan lain-lain. Dan tiba-tiba si sosok kuntilanak ini terbang nggak tahu kemana, pokoknya kayak terbang aja. Dan dari situ, wah, gue masih tetap nggak pergi dari posisi silanya. Dan gak lama ada satu sosok kuntilanak itu kayak mau gimana sih, kayak mau nendang, nggak tahu apa, kayak mau ngehantem gitu. Upi dong langsung loncat dong, dan dia langsung kayak nyabetin goloknya, set. Dan itu yang paling konyolnya adalah itu kayak kebelah, jadi kayak nebas aja kebelah gitu jadi dua. Dan itu utak-utakan, kalau utak-utakan itu apa, gerak-gerak lah, kayak kejang-kejang gitu. Dan itu kelihatan banget jeroannya itu bener-bener, aduh gua kagak bisa ngebayangin sih. Jadi itu kelihatan banget dan itu bau juga. Bahkan gua itu sampai muntah, bener-bener muntah. Apapun yang gue makan beberapa hari ke belakang atau makan baru aja, itu kayak keluar semua. Dan itu bener-bener lemes banget buat gue tuh. Ya namanya juga anaknya kayak mau ngelindungin orang tuanya kali ya. Tiba-tiba kayak gitu, dia kayak refleks aja loncat. Dan emang itu bocah kagak ada takut-takutnya gitu kan. Dari situ, udah makanya lu banyak doa. Kata mamang tuh, bukannya ditenangin malah diomel-omelin juga sih sebenarnya pada saat itu. Dan singkatnya sosok itu semua pada pergi, nggak tahu kemana. Sosok itu semua udah pergi. Dan tiba-tiba gue juga bangun dan dia bilang, lu berdua lu cari deh tempat lokasi yang enak buat ngediriin buat bermalam kita gitu kan. Nah udah kayak gitu, udah disuruh nyari buat tempat lokasi bermalam. Akhirnya ya udah mereka langsung sigap kan nyari. Dan dari situ gue masih ketakutan nih. Dan gak lama gue ngasih kayak minum gitu, ngasih minum. Dan gue seketika kayak langsung seger lagi, gak tahu gimana, pokoknya langsung seger, gak kayak sebelumnya gitu. Yang tadi awalnya gue lemes dan lain-lain, tapi gue udah kayak seger lagi. Takut mah masih ada, tapi tenaga gue tuh kayak kekumpul lagi atau keisi lagi, kata gue. Agak aneh sih, tapi ya udahlah. Dari situ kita lanjut lagi jalan dan singkatnya sampailah di tempat yang memang udah ditentukan sama mereka berdua gitu kan. Sampai kita bikin ya kayak semacam tenda kayak gitu dan bermalam. Dan gak lama Upi waktu bilang, kalau nggak salah di sini tuh ada mata air, coba deh lu cari di bagian sini. Ya, dia bilang gitu kan. Akhirnya dia nyari nih. Dan itu kondisinya sendiri-sendiri, sedangkan mamang gue ini nyari kayu buat sumber perapian gitu kan, buat bikin api unggun. Dia nyari. Udah kayak gitu gue masih ketakutan aja. Dan karena memang sudah memasuki Isya, gue bilang, udah nanti kalau ada Upi kita bakalan sholat berjamaah lagi nih. Nah pas lagi bakalan sholat berjamaah lagi kayak gitu tuh, gue tuh sempat bilang, udah ya ini malam bakalan jadi malam yang panjang banget. Dari situ gue bingung kan dan heran, apaan lagi sih. Tahu gitu gue dari awal bener-bener gue cancel dah, bener-bener kata gue mendingan balik aja tuh tawaran si Kuncen gitu kan. Tapi udah terlanjur kesini juga dan gue ngerasa aman gitu kan. Toh juga yang udah kelewatin kejadian itu, gue ngerasa dilindungin sama mereka gitu kan. Ya udahlah bodo amat. Nah singkat ceritanya Upi udah balik, kita wudhu dan akhirnya kita sholat berjamaah. Nah pas lagi sholat berjamaah ini sebenarnya gue nggak terlalu fokus karena gue ngerasa kalau ada
sosok yang ngikut sholat berjamaah juga. Kan kondisi pada saat itu tuh berlima, tapi kok tiba-tiba kayak jadi berenam. Jadi kayak ada yang ikut gitu, ada yang ikut berjamaah lagi sholat kayak gitu. Gue sempet ngeliat sih sekelebatan itu kayak ada orang, tapi pas selesai sholat tiba-tiba si sosok itu pergi ke belakang. Dan lo tahu nggak, si sosok itu tuh jadi, gue nggak tahu dia berubah atau gimana, tiba-tiba itu kayak macan di belakang gue. Dan gue udah ketakutan, tapi gue nenangin, udah tenang aja, dia bakal bantuin kita kok, nggak ngapa-ngapain. Dari situ gue udah berpikiran kayak, anjir, apaan sih, kagak jelas banget gitu kan. Udah aneh banget menurut gue, karena itu benar-benar pengalaman yang benar-benar di luar ya. Sampai sekarang pun gue nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Dan gue berpikiran udahlah itu nggak nyata gitu kan. Nah dari situ gue langsung nyuruh lah ke 4 selain gue. Jadi nyuruh Mamang, Upi, si Kuncen juga buat duduk. Jadi mereka duduk tuh sila saling hadap-hadapan. Dan gue disuruh buat jagain. Dari situ gue aneh, kok gue dapat tugas yang beda dari mereka. Dan gue udah nggak banyak nanya lagi pada saat itu. Ya udahlah, gue serahin sama mereka aja. Dan gue tuh bilang, udah pokoknya lu jaga-jaga dan nanti bakal dibantuin sama si sosok itu, sosok yang dibilang macan itu tuh. Dari situ gue bingung kan. Dari situ gue bingung, dan tiba-tiba mereka mejem gitu kan, nggak tahu zikir atau apa gitu kan, mejem. Dan yang anehnya, jadi si sosok macan ini kayak nguterin pohon dan tiba-tiba berubah jadi orang. Dan itu ganteng banget. Dari situ dia cuman senyum dan bilang, akhirnya ketemu juga gitu kan. Lah gue kan pelengap-pelengau ya, kayak orang bego. Apaan sih gitu kan. Gue cuman senyum. Dari situ tuh nggak ngobrol, nggak apa ya. Gue juga bingung dan heran, dan apaan sih nih orang, kagak jelas banget gitu kan. Dan gue juga takut gitu kan. Dan gak lama yang tadinya mereka lagi pada duduk sila, itu tuh kayak ngeluarin cahaya. Gue agak tahu cahaya apaan. Jadi kayak keluar cahaya dan itu terang, mendadak terang. Walaupun ada perapian api unggun gitu, itu mendadak terang. Jadi kayak nerangin sekeliling gue. Dan pas lagi terang kayak gitu, gue ngeliat semua seputaran itu tuh, itu semua lagi gue diperhatiin. Gue nggak tahu diperhatiin sosok apa, tapi bukan sosok yang kayak pocong ataupun kuntilanak. Tapi itu sosoknya tuh benar-benar nyeremin parah sih. Itu tuh sama kayak sosok yang tinggi gede, tapi dia tuh ada badannya yang kecil, ada yang gede, tapi perawakannya tuh ada yang aneh-aneh lah, intinya kayak gitu kan. Nah dari situ tuh gue udah bingung banget. Dan pas lagi bingung kayak gitu, mendadak mereka tuh kayak berdiri gitu kan. Jadi yang sila tuh mereka, dan tiba-tiba ada mereka lagi gitu. Gue nggak tahu ngapain mereka. Gue kayak orang goblok aja, udah kayak orang P aja, bingung gitu. Dan tiba-tiba mereka lari bertebaran gak tahu kemana. Dan itu tuh kayak, ya udah mereka kayak berantem, kayak nebas-nebasin tuh sosok-sosok gitu, kagak jelas banget gitu kan. Gue bilang, anjing kayak orang tawuran gitu kan, aneh banget, aneh. Dari situ gue kagak tahu dan gue pun bingung kan. Gue diem. Sebetulnya gue pengen bantuin, tapi ditahan. Katanya nggak usah, ntar juga lu dapat di bagian jatah. Dan ternyata gue juga nggak tahu, tiba-tiba mata gue kefokus sama satu sosok, dan si sosok ini tuh kayak diem merhatiin juga. Dia pun nggak ngikut sama yang lain ngapa-ngapain gitu, kayak merhatiin diem. Dan lama kelamaan dia tuh nyamperin yang tadinya kayak sepantaran gue atau sepantaran manusia, lama-lama kok jadi ngegedein. Dan yang paling parah adalah perawakannya jadi berubah. Yang tadinya kayak sosok kayak gituan, berubah jadi kayak kakinya hewan, dan ada kepalanya 4 biji. 3 diantaranya itu kepala hewan semua, dan 1 itu nyeremin banget. Entah nenek-nenek, entah kakek, pokoknya nyeremin banget. Dan itu sosok yang sampai saat ini gue masih bisa inget banget. Sampai sekarang masih bisa inget banget. Jadi sosok ini tuh kayak nyerang ke ke uang gue gitu kan, kayak mau gimana. Dan mendadak ada si orang yang bantuin gak kejar sini tiba-tiba nyabet dan kepalanya 1 hilang. Dan gue dari situ udah diem aja nih, stuck diem. Dan gue terus diteriakin buat nyabet itu kepalanya gitu. Dan buat nyabet kepalanya, dan ya gak tahu keberanian dari mana gue bisa. Dan sampai akhirnya sisa 1 kepala lagi yang kelihatan banget gitu, yang sosok kayak manusia itu. Walaupun berat dan gue kadang-kadang gak bisa ngapa-ngapain, dan alhamdulillah singkatnya bisa lah. Dan itu kayak ngeglinding, ada 1 kepala itu ngeglinding deket deket kaki gue. Dan itu masih gerak. Gue dari situ udah lemes banget, dan singkatnya dari situ gue nggak tahu kejadian apapun lagi. Bahkan yang gue tahu terakhir itu gue itu berlumuran darah. Gue nggak tahu berlumuran darah.
Dan setelah kejadian itu gue udah nyabetin kayak gak jelas lah. Dari situ pun gue juga susah banget buat ngejelasinnya. Dan antara sampai saat ini pun gue antara percaya, gue sadar atau enggak tuh gue juga bingung. Gue mendadak langsung pingsan. Dan pas gue lagi pingsan itu gue gak inget apa-apa. Dan ternyata singkatnya, gue itu sadar-sadar ternyata gue udah pingsan selama 2 hari. Gue pingsan 2 hari, jadi pas gue siuman tuh gue bangun dan mereka tuh lagi pada asik-asik ngobrol, makan, ada yang nyemil dan ini pada santai semua gitu. Dan gue bilang, ini orang pada kenapa ya? Dan paling parahnya, wah lu udah bangun juga gitu kan, disapa kan sama mereka, udah bangun bla bla. Bahkan yang anehnya si Kunjan juga sadar gitu dan dia nggak pingsan nggak apa gitu kan. Dan dari situ Kunjan tuh bilang kalau gue itu ternyata pingsan 2 hari. Gue kaget dong. Yakin lu gue pingsan 2 hari? Bener 2 hari. Nah, gue kan nggak terlalu percaya gitu kan. Ya gue juga nggak tahu informasi tanggal atau kalender karena kondisi handphone mati dan lain-lain gitu kan. Ya udah tuh dari situ dan gue bilang yaudah yuk kita selesain cari batu, terus gue pengen pulang dah. Udah kono batu udah banyak dan itu memang benar banyak banget gitu. Ya walaupun sesuai kapasitas kita pada saat itu bawa gitu kan. Udah disiapin dan lain-lain. Dari situ kita makan. Gue pun gak banyak omong, gue gak cerita sama Kuncan tentang kejadian. Gue pun gak mau ada pembahasan apapun tentang di hutan itu gitu kan. Dan dari situ sebenarnya ada celutukan dari gue dapat salam dan lo disuruh buat main lagi ke sini. Gue cuman melengos dong, bodoh amat anjir. Salam dari siapa juga kagak jelas banget. Gue akhirnya pulang dan sebenarnya ada beberapa hal yang memang gue kayak diikutin, gue kagak tahu, tapi gue diikutin kayak sosok yang kayak gue bilang kayak berubah jadi macan itu. Gue ngeh kayak, tapi gue bodoh amat dah. Akhirnya gue pulang dan pas gue pulang ya emak gue nggak yang khawatir gimana, biasa-biasa aja gitu. Dan kelihatan juga muka gue pucat, tapi emang gue nggak nanya lu kenapa gitu, bodoh amat gitu, kayak masa bodoh banget kan. Nah dari situ tuh gue emang nggak banyak cerita, tapi gue tetap masih ketakutan gitu, kayak depresi atau gimana sih. Gue buat sampai ke Jakarta aja itu gue dianterin sama gue nggak berani buat sendiri, itu dianterin, bahkan gue juga sampai nginep di kosan gue gitu kan, karena mungkin khawatir. Tapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu itu tuh gue kembali normal lagi dan gue udah ngelupain. Walaupun sebenarnya gue tuh kayak disuruh buat kesono lagi, nggak tahu buat apa. Dan menurut yang gue tahu nih ternyata Wak, Mamang dan lain-lain tuh mereka tuh udah beberapa kali ke dalam situ gitu. Bahkan si Upi pun pada saat itu udah 2 atau 3 kali udah masuk ke situ. Gue bilang aneh banget. Ya walaupun sekitaran 1 sampai 2 tahun tuh gue masuk lagi ke dalam, gue nggak ngalamin kejadian yang parah banget kayak gitu. Tapi ya ada sih yang aneh gitu, tapi gue nggak mau ceritain lah kalau yang nextnya itu, karena menurut gue itu privasi gue pribadi dan ya gue mager aja gitu kan. Nah udah dari kayak gitu tuh gue nggak banyak cerita juga ke orang lain dan gue nggak cerita ke bos tentang apa yang gue ceritain. Dan alhamdulillahnya ketika gue nyari batu kayak gitu, itu gue dikasih lebihan atau bonus lagi dari bos gue. Dan dari situ itu benar-benar pengalaman seumur hidup gue, mungkin sampai detik ini pun gue cerita, itu yang paling parah sih. Dan bisa dibilang itu cerita yang menurut gue juga nggak percaya sebenarnya. Dan tapi nggak percaya gimana ya gitu. Ya intinya antara percaya dan enggak ya bodo amat dah. Dan ya udahlah, cukup buat gue sendiri yang yakinin gue percaya dengan hal kayak gitu dan emang nyata buat gue pribadi gitu kan. Dari situ ya udah. Gue juga nggak kenapa-napa dan gue pun udah kembali normal lah intinya. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun gue udah pernah beberapa kali masuk ke dalam hutan itu, dan sekarang sih nggak terlalu serem-serem kayak dulu. Udah banyak banget orang yang masuk ke situ gitu. Nah mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.